Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metafor You, jumpa lagi di channel kami Metaforsec Official. Untuk teman-teman yang baru atau lama yang sudah join, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan bahas Trey Hackme dengan tema soalnya itu What is networking ya teman-teman. Ini ada panduannya, YouTube-nya ya. Nah, di soal ini kita akan mengerjakan 5 pertanyaan ya teman-teman. Nah, ini dia soalnya. Oke, sebelum kita kerjakan, ini kita ubah ke versi Indonesia dulu ya teman-teman, agar kita mudah memahaminya. Oke, tugas pertama, apa itu jaringan? Jaringan hanyalah hal-hal yang terhubung. Misalnya lingkaran pertemanan Anda. Anda semua terhubung karena minat, hobi, keterampilan, dan jenis yang sama. Jaringan dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat. Contohnya itu sistem transportasi umum kota, infrastruktur seperti jaringan listrik nasional untuk listrik, bertemu dan menyapa tetangga, sistem pos untuk mengirim surat dan paket. Namun, lebih khusus lagi, dalam komputasi, jaringan adalah ide yang sama, hanya tersebar ke perangkat teknologi. Ambil telepon Anda sebagai contoh. Alasan Anda memilikinya adalah untuk mengakses sesuatu. Kami akan membahas bagaimana perangkat ini berkomunikasi satu sama lain dan aturan yang mengikutinya. Dalam komputasi, jaringan dapat dibentuk di mana saja dari 2 perangkat hingga miliaran. Perangkat ini mencakup semuanya, melalui dari laptop dan ponsel Anda hingga kamera keamanan, lampu lalu lintas, dan bahkan pertanian. Jaringan terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu mengumpulkan data cuaca, mengirimkan listrik ke rumah-rumah, atau bahkan menentukan siapa yang berhak jalan di jalan. Karena jaringan begitu tertanam di zaman modern. Jaringan merupakan konsep penting untuk dipahami dalam keamanan cyber. Ini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada Alice, Bob, dan Jim. Mereka ini saling membentuk jaringan ya. Nah, jaringan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang merupakan sesuatu yang juga akan kita bahas di seluruh modul. Jadi di modul ini kita akan bahas jaringan ya teman-teman. Oke. Pertanyaan tugas pertama itu, apa istilah kunci untuk perangkat yang terhubung bersama? Karena ini perangkat yang terhubung, jawabannya itu network ya teman-teman. Oke, sukses ya. Next, tugas kedua, apa itu internet? Sekarang kita telah mempelajari apa itu jaringan dan bagaimana jaringan didefinisikan dalam komputasi. Kita jelajahi internet. Internet adalah salah satu jaringan raksasa yang terdiri dari banyak jaringan kecil di dalamnya. Menggunakan contoh kita dari tugas sebelumnya. Sekarang mari kita bayangkan bahwa Alice membuat beberapa teman baru bernama Zain dan Toby yang ingin dia perkenalkan kepada Bob dan Jim. Nah, masalahnya adalah Alice adalah satu-satunya yang berbicara bahasa yang sama dengan Zian dan Toby. Jadi Alice harus menjadi pembawa pesan. Nah, ini ya teman-teman diagramnya. Zian, Toby itu yang dibuat oleh Alice. Nah, dia pengen memperkenalkan ke Bob dan Jim. Tapi yang mengerti bahasa Zian dan Toby itu cuma si Alice. Nah, jadi si Alice ini perantara untuk membawa pesan ke Bob dan Jim ya. Oke. Karena Alice dapat berbicara dalam kedua bahasa, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui Alice. Nah, ini ya teman-teman. Membentuk jaringan baru. Interaksi pertama dari internet adalah dalam proyek ARPANET pada akhir tahun 1960-an. Proyek ini didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan merupakan jaringan pertama yang didokumentasikan ke dalam aksi. Namun, baru pada tahun 1989 ketika internet seperti yang kita kenal ditemukan oleh Tim Berners-Lee ya.
melalui penciptaan itu World Wide Web, atau biasa kita sebut itu WWW. Baru pada titik ini internet tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan dan berbagai informasi. Nah, mari kita hubungkan jaringan, teman alis, dan perangkat komputasi internet terlihat seperti versi yang jauh lebih besar dari diagram semacam ini. Ini ya teman-teman diagramnya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, internet terdiri dari banyak jaringan kecil yang semuanya bergabung bersama. Jaringan kecil ini disebut jaringan pribadi, di mana jaringan yang menghubungkan jaringan kecil, ini disebut jaringan publik atau internet. Jadi, untuk rekap, jaringan dapat menjadi salah satu dari dua jenis, yaitu jaringan pribadi dan jaringan publik ya, teman-teman. Perangkat akan menggunakan satu set label untuk mengidentifikasi diri mereka dari jaringan, yang akan kita bahas dalam tugas di bawah ini. Nah, tugasnya itu, siapa yang menemukan World Wide Web ya, atau WWW. Oke, kita dapat petunjuknya di sini ya teman-teman. Ini petunjuknya dibuat pada tahun 1989. Berarti ini ya teman-teman, ditemukan oleh tim Berners-Lee ya. Oke. Sukses. Next, tugas ketiga. Untuk berkomunikasi dan menjaga ketertiban, perangkat harus mengidentifikasi dan dapat diidentifikasi di jaringan. Apa gunanya jika Anda tidak tahu dengan siapa Anda berbicara di penghujung hari? Perangkat di jaringan sangat mirip dengan manusia dalam kenyataan bahwa kami memiliki dua cara untuk diidentifikasi. Salah satunya itu nama kita dan sidik jari kami. Sekarang, kami dapat mengubah nama kami melalui jejak pendapat. Tetapi, kami tidak dapat mengubah sidik jari kami. Setiap manusia memiliki satu set sidik jari yang berarti bahwa bahkan jika mereka mengubah nama mereka, masih ada identitas di baliknya. Perangkat memiliki hal yang sama. Dua cara identifikasi dengan satu yang permeable. Ini adalah alamat IP dan alamat kontrol akses media atau MAC ya, atau MAC. Anggap ini mirip dengan nomor seri. Di sini ada lihat situs. Nanti kita buka ya teman-teman. Kita lanjutkan bacanya dulu. Alamat IP secara singkat, alamat IP itu singkatan dari internet protokol ya teman-teman. Dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi host di jaringan untuk jangka waktu tertentu, di mana alamat IP tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan perangkat lain tanpa mengubah alamat IP. Pertama, mari kita pisahkan dengan tepat apa itu alamat IP dalam diagram di bawah ini. Ini ya teman-teman. Di sini ada contohnya itu 192.168.1.1 ya. 192 ini oktet yang pertama, 168 oktet yang kedua, dan seterusnya ini oktet ketiga dan keempat ya teman-teman. Alamat IP adalah sekumpulan angka yang dibagi menjadi 4 oktet. Nilai setiap oktet akan diringkas menjadi alamat IP perangkat di jaringan. Jumlah ini dihitung melalui teknik yang dikenal sebagai pengalamatan IP atau subnetting. Tetapi ini untuk hari lain. Yang penting untuk dipahami di sini adalah bahwa alamat IP dapat berubah dari perangkat ke perangkat, tetapi tidak dapat aktif secara bersamaan, lebih dari sekali dalam jaringan yang sama. Alamat IP mengikuti seperangkat standar yang dikenal sebagai protokol. Protokol-protokol ini adalah tulang punggung jaringan dan memaksa banyak perangkat untuk berkomunikasi dalam bahasa yang sama, yang akan kita bahas di lain waktu. Namun, kita harus ingat bahwa perangkat yang dapat berada di jaringan pribadi dan publik tergantung di mana mereka akan menentukan jenis alamat IP yang mereka miliki. Alamat IP publik dan pribadi. Alamat publik digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet.
sedangkan alamat pribadi digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di antara perangkat lain. Ambil tabel dan tangkapan layar di bawah ini sebagai contoh. Di sini kami memiliki 2 perangkat di jaringan pribadi. Nah, ini dia teman-teman contohnya. Di sini ada 4 nama perangkat ya. Dua nama perangkat, dan ada 4 alamat IP dan jenis alamat IP. Di sini untuk yang desktop KJE 57FD dengan alamat IP-nya itu 192.168.1.77 dengan jenis alamatnya itu pribadi. Desktop KJE 57FD itu alamat IP-nya 86.157.52.21 dengan jenis alamat IP-nya itu public. Dan seterusnya ya teman-teman. Ini juga ada contohnya juga. Oke. Kedua perangkat ini akan dapat menggunakan alamat IP pribadi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, setiap data yang dikirim ke internet dari salah satu perangkat ini akan diidentifikasi dengan alamat IP publik yang sama. Alamat IP publik diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP ya. Anda dengan biaya bulanannya itu jadi kita kena tagihan ya teman-teman. Karena semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin sulit untuk mendapatkan alamat publik yang belum digunakan. Misalnya itu Cisco, raksasa industri di dunia jaringan, memperkirakan akan ada sekitar 50 miliaran perangkat yang terhubung di internet pada akhir tahun 2021. Masukkan versi alamat IP. Sejauh ini, kita hanya membahas satu versi skema pengalamatan protokol internet yang dikenal sebagai IPv4 ya teman-teman, yang menggunakan sistem penomoran itu 232 ya. Alamat IP-nya itu 4,29 miliar. Jadi, Anda dapat melihat mengapa ada kekurangan seperti itu. IPv6 adalah iterasi baru dari skema pengalamatan protokol internet untuk membantu mengatasi masalah ini. Meskipun tampaknya lebih menakutkan, ia menawarkan beberapa manfaat. Salah satunya itu mendukung hingga 2 sampai 128 alamat IP atau 340 triliun plus ya. Itu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan IPv4. Lalu lebih efisien karena metodologi baru. Ini contoh ya yang membandingkan alamat IPv6 dan 4 ya teman-teman. Dia lebih banyak ya di 6-nya ya. Oke, next alamat MAC atau MAC. Perangkat di jaringan semuanya akan memiliki antarmuka jaringan fisik yang merupakan papan microchip yang ditemukan di motherboard perangkat. Antarmuka jaringan ini diberi alamat unik di pabrik tempat pembuatannya yang disebut alamat MAC atau MAC ya. Atau kepanjangannya itu Media Access Control. Alamat MAC adalah angka heksadesimal itu 12 karakter ya teman-teman. Dibagi menjadi 2 dan dipisahkan oleh titik 2. Titik 2 ini dianggap sebagai pemisah. Contohnya itu ini ada A4 titik 2 C3 titik 2 FO dan seterusnya ya teman-teman. Itu ada titik 2 nya itu untuk memisahkan ya. 6 karakter pertama mewakili perusahaan yang membuat antarmuka jaringan, dan 6 karakter terakhir adalah nomor unik. Nih ya teman-teman, ini contohnya ya. Namun, hal yang menarik dengan alamat MAC adalah bahwa mereka dapat dipalsukan dalam proses yang dikenal sebagai spoofing. Spoofing ini terjadi ketika perangkat jaringan berpura-pura mengidentifikasi sebagai yang lain menggunakan alamat MAC-nya. Ketika ini terjadi, seringkali dapat merusak desain keamanan yang diterapkan dengan buruk yang menganggap yang berbicara di jaringan dapat dipercaya. Ambil skenario berikut. Itu contohnya tuh skenario-nya firewall yang dikonfigurasikan untuk mengizinkan komunikasi apapun ke dan dari alamat MAC administrator.
Jika perangkat berpura-pura atau menipu alamat MAC ini, firewall sekarang akan berpikir bahwa ia menerima komunikasi dari administrator, padahal sebenarnya tidak. Tempat-tempat seperti kafe, kedai kopi, dan hotel sama-sama sering menggunakan kontrol alamat MAC saat menggunakan WiFi, tamu, atau publik. Konfigurasi ini dapat menawarkan layanan yang lebih baik, yaitu koneksi yang lebih cepat dengan harga tertentu. Jika Anda bersedia membayar, biaya perangkat lab interaktif yang dilampirkan pada tugas ini telah dibuat untuk mereplikasi skenario ini. Nah, ini ada praktis. Lab interaktif mensimulasikan jaringan WiFi hotel, di mana Anda harus membayar untuk layanan tersebut. Anda akan melihat bahwa router tidak mengizinkan paket Bob, itu biru, ke situs web TryHackMe dan menempatkannya di tempat sampah. Tetapi paket Alice, itu yang warna hijau ya, baik-baik saja karena dia telah membayar WiFi. Coba ubah alamat MAC Bob menjadi sama dengan alamat MAC Alice untuk melihat apa yang terjadi. Kita coba buka situsnya ya teman-teman. Nah, si Alice paket hijau ya, dia yang udah bayar, sedangkan Bob ini dia biru belum bayar ya teman-teman. Jadi dia dibuang ke sampah nih. Tuh ya. Oke, kita kerjakan soalnya. Apa singkatan dari istilah IP? IP ini itu singkatan dari internet protokol ya teman-teman. Internet protokol. Oke, next. Disebut apakah setiap bagian dari alamat IP? Alamat IP itu yang di setiap bagian itu disebutnya oktet ya teman-teman. Oke, next. Berapa banyak bagian dalam angka yang dimiliki alamat IP? Dia tuh ada 4 bagian ya teman-teman. Oke, next. Apa arti istilah dari MAC atau MAC ya? Itu singkatannya itu Media Access Control ya teman-teman. Oh ini Media Access Control ya. Oke, next. Terapkan lab interaktif menggunakan tombol lihat situs. Ini ya teman-teman, ada di sebelah kanan. Dan spoof alamat MAC Anda untuk mengakses situs. Apa itu bendera? Di sini kita disuruh mencari benderanya ya teman-teman. Tadi kita diberitahu ya. Ini ya teman-teman. Kita mengubah alamat MAC-nya si Alice itu alamat MAC-nya si Bob ya. Kita samain dengan si punyanya si Alice. Oke, masuk ya teman-teman. Nah, kita dapat flag-nya. Ini kita copy ya. Oke. Sukses. Next, tugas keempat. Ping adalah salah satu alamat jaringan paling mendasar yang tersedia bagi kami. Ping menggunakan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol ya, untuk menentukan kinerja koneksi antar perangkat. Misalnya, jika koneksi ada atau dapat diandalkan. Waktu yang dibutuhkan untuk paket ICMP yang melakukan perjalanan antar perangkat diukur dengan ping. Seperti pada gambar di bawah ini. Gambar ini ya teman-teman.
Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan paket Gemma ICMP dan kemudian balasan Gemma ICMP dari perangkat target. Ping dapat dilakukan terhadap perangkat di jaringan seperti jaringan rumah Anda atau sumber daya seperti situs web. Alat ini dapat dengan mudah digunakan dan diinstal pada sistem operasi atau OS ya, seperti Linux dan Windows. Sintaks untuk melakukan ping sederhana adalah itu ping IP address atau website itu URL-nya ya teman-teman. Nah, mari kita lihat ini beraksi di tangkapan layar di bawah ini. Ini ya. Ini coba ngeping dengan alamat IP-nya itu 192.168.1.254 ya teman-teman. Di sini kita melakukan ping ke perangkat yang memiliki alamat pribadi itu 192.168.1.254. Ping memberitahu kami bahwa kami telah mengirim 6 paket ICMP yang semuanya diterima dengan waktu rata-rata itu 5,3 detik ya. Nah, sekarang Anda akan melakukan hal yang sama untuk melakukan ping ke alamat itu 8.8.8 ya teman-teman. Di situs yang dapat digunakan dalam tugas ini. Ping alamat yang benar akan menampilkan bendera untuk menjawab pertanyaan berikut di bawah ini. Oke, kita lihat situsnya teman-teman. Di sini soalnya protokol apa yang digunakan ping, itu jawabannya ICMP ya teman-teman. Oke, next. Apa sintak untuk ping 10.10.10.10.10? Di sini kita cukup mengetikkan ulang lagi ya teman-teman sintaknya. Itu ini ya. Ping 10.10.10 ya. Oke. Next. Bendera apa yang Anda dapatkan saat melakukan ping 8.8.8.8 ya. Oke, di sini kita ketikkan ini 8.8 ya. Oke, dapat ya teman-teman. Jawabannya ini ya. Oke, sukses. Next, tugas kelima. Lanjutkan pembelajaran Anda dengan bergabung di ruang intro to LAN. Oke, di sini kita cukup klik aja ya, klik lengkap ya. Nah, selesai ya teman-teman untuk soal what is network ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk next video kita akan menyelesaikan itu soal dari intro to LAN ya teman-teman. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.